صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدري. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. فقال تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, semoga kita semua bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat sejahtera, dalam lindungan dan pertolongan Allah di setiap urusan kita, baik itu urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, setiap Jumat kita dipesankan dengan kalimat, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mari dalam sisa hidup ini cek apakah takwa kita sudah benar-benar takwa menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau takwa hanya di bibir atau hanya sekedar pengakuan. Kemudian setiap Jumat di ujung ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati sebelum benar-benar kamu berserah diri, bukan beragama Islam, berserah diri, pasrah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Jumat ini diingatkan, tapi jarang kita ambil untuk kita pikirkan, untuk kita bahas, untuk kita renungkan, dan untuk kita bertekad amalkan. Bertakwa kepada Allah yang telah memberi kita segala yang ada di alam maya ini, maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan lakukanlah semua itu dengan berbekalkan ilmu agama yang sahih. Artinya ketakwaan itu harus dibekali dengan ilmu, bukan sekedar hanya ikut-ikutan saja. Saudara-saudaraku, jika saya bertanya, apakah Anda yakin bahwa waktu zuhur hari ini adalah betul sebagaimana ketetapan hukum fikih? Apa jawaban Anda? Jika iya, apa sandaran Anda? Jika tidak, apa pula alasannya? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita sepakati sebagai petunjuk hidup, termaktub dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir
Siapa ahli zikir itu? Yaitu orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui, saya yakin kita pernah mendengar ayat ini dan memahami mesejnya. Kita disuruh bertanya kepada yang lebih tahu dalam persoalan yang saya utarakan tadi. Ini berarti kita perlu bertanya kepada pakar falak syar'i, karena mereka lah yang membuat perkiraan dan pertimbangan dalam menentukan waktu sholat. Persoalan seterusnya, jika kita hanya menjadi orang yang bertanya dan tiada yang berminat menjadi ahli zikir, yaitu golongan yang berilmu dalam apa jua bidang yang bermanfaat, apakah yang akan terjadi? Jawabannya, kita akan ketandusan pakar dalam apa jua lapangan. Kita akan hanya menjadi penerima dan bukan penyumbang. Dan ini bukanlah kitaran ilmu yang dituntut oleh Islam. Kita mesti menjadi mukmin yang berilmu dan memartabatkan ilmu untuk manfaat generasi hari ini dan yang akan datang, dan menyiapkan generasi pelapis. Inilah pesan yang hendak disampaikan dalam khutbah kita pada hari ini. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kita baru saja kehilangan seorang tokoh ilmuwan, agamawan, dan mantan mufti Singapura yang kedua, Syekh Isa Smith, yang kembali ke rahmatullah. Tahukah Anda bahwa di antara keistimewaan beliau ialah kesungguhan beliau belajar dan mempertajam pengetahuannya dalam bidang ilmu falak. Beliau juga adalah satu-satunya mufti yang di rantau ini yang mahir dalam bidang ilmu falak. Dan seawal pertengahan tahun 70-an, almarhum Syekh Isa Smith dengan pengalaman dan kemahirannya sudah mula mengesorkan dan membincangkan dengan barisan ulama dalam jawatan kuasa fatwa agar pendekatan hisab digunakan dalam menetapkan takwid Islam di Singapura. Ini adalah karena faktor geografi atmosfera Singapura yang senantiasa berawan dan dicemari cahaya. Pencerapan hilal atau ruqyah mustahil boleh dicapai di ufuk barat Singapura. Atas dasar inilah beliau merasakan kewujudan pakar dalam bidang falak perlu dipupuk terus di negara ini. Walaupun kita bernasib baik karena ada generasi pelapis dalam bidang ini, kita perlu bersama memikirkan langkah seterusnya dalam lapangan lain. Atas keyakinan dan semangat inilah usaha-usaha pembangunan sebegini kita teruskan. Sebagai satu masyarakat Islam, kita perlu melihat kitaran ilmu bermanfaat. Perhatikan, ilmu yang bermanfaat. Selama ini kita menuntut ilmu karena berbeda pesantren, berbeda universitas, berbeda pahaman, tidak mengandung manfaat, tapi itu bertengkar dan bermusuh-musuhan, saling mengklaim ilmunya sendiri yang paling benar. Kalau berbeda, seenaknya kita mengecap sesat, hadisnya lemah, dhaif dan lain sebagainya. Sementara baginda Rasulullah SAW berpesan ilmu yang bermanfaat. Kita malu dengan umat lain. Mereka memperdalam ilmu sains dan teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Sementara kita berkutat dengan ilmu-ilmu bersentuh kulit batal atau tidak, air ini mustahmal atau tidak. Ya, saudara-saudaraku sekalian, mari kita tanamkan inspirasi, melahirkan ilmuwan Islam, menerusi pertalian kekeluargaan dan persahabatan. Kita bersama menyadari bahwa setiap individu memainkan peran mempromosikan budaya dan kitaran ilmu yang bermanfaat. Secara kolektif, kita menggalakkan mereka di sekeliling untuk ahli zikir, ilmuwan Islam. Mereka yang saya maksudkan di sini adalah ahli keluarga kita dan rekan tauladan. Tidak lupa juga kita harus membudayakan sifat cinta ilmu secara progresif sehingga ia menjadi satu amalan kelaziman masyarakat dan terus diwarisi oleh generasi yang akan datang.
Sesungguhnya hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang erat berpotensi besar dalam bentuk persepsi positif dan memberikan mereka inspirasi untuk terlibat dalam usaha murni tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi, usulan yang kedua, menyumbang kepada perkembangan ilmu mengikut kemampuan masing-masing. Marilah kita zahirkan rasa syukur serta sikap amanah yang tinggi dengan terus menimba ilmu dan menyumbang kembali kepakaran kita kepada masyarakat. Jika ini tidak dapat dilakukan secara langsung, pertimbangkan pula kata-kata hikmah berikut ini. Jadilah seorang ilmuwan atau penuntut ilmu atau pencinta ilmu atau pendengar ilmu. Janganlah kamu menjadi yang kelima, niscaya kamu akan binasa. Dalam arti kata lain, kita masih boleh memberikan sokongan, menerusi nasihat, kata perangsang atau sumbangan material. Sesungguhnya sumbangan yang membuka jalan ilmu pada orang lain adalah satu amal soleh, selagi mana kita ikhlas dalam perbuatan tersebut. Saudara, kita bersedekah hanya difokuskan untuk makan, membiarkan orang itu miskin selama-lamanya. Tapi begitu kita diminta sedekah jariah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, madrasah, pendidikan, ini jarang kita abaikan, jarang kita pedulikan. Yang kita fokuskan memberi makan, memberi makan, memberi makan. Sedangkan memberi makan itu lebih luas, ciptakan lapangan kerja. Subhanallah, betapa besar ganjaran pahala kita di dunia dan di akhirat kalau kita berkontribusi di dalam menciptakan lapangan kerja. Syarat untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas adalah berilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara-saudaraku sekalian, kita bersama menyadari bahwa individu memainkan peran mempromosikan budaya dan getaran ilmu yang bermanfaat secara kolektif. Kita menggalakkan mereka di sekeliling untuk menjadi ahlul zikir, ilmuwan Islam. Mereka yang saya maksudkan di sini ialah ahli keluarga dan rekan taulan kita. Saudara-saudaraku sekalian, baginda Rasulullah SAW berpesan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Kalau kamu ingin sukses berjaya di dunia ini, ilmu pengetahuan. Man arada al akhirah, kalau kamu ingin sukses di akhirat, fa alaihi bil ilmi. Man aradahuma, kalau kamu ingin sukses dua-duanya di dunia dan di akhirat, haruslah disertai dengan ilmu. Sekali lagi, iza matahna Adam, apabila mati mata anak Adam, putus hubungannya di dunia ini. Yang pertama, sedekah jariyah, itu akan terus. Sedekah jariyah itu sedekah yang bernilai, bukan hanya uang $2, bukan, ya, yang bernilai sehingga dapat dirasakan dalam jangka panjang yang lama. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, mewarisi ilmu yang bermanfaat, baik itu untuk anak kita, biologis kita, ataupun anak-anak bangsa kita, umat kita. Mari sokong untuk mereka berilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'una. Itulah yang menolong kita, doa anak-anak yang soleh. Anak yang soleh bukan berjam-jam di dalam masjid, tapi anak yang berprestasi, anak yang hebat, anak yang berkualitas, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Sehingga kita meninggalkan anak-anak yang melakukan amal soleh. Di sini kita terkonfus. Anak yang soleh itu seolah-olah hari-hari pakaian koko, pakai songkok, pakai sorban. Bukan. Anak yang soleh dia berilmu pengetahuan, sehingga ilmunya tadi dapat menyumbang untuk pembangunan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, baginda Rasulullah SAW berpesan, dia sempat meninggalkan manfaat untuk sesama manusia. Semoga khutbah yang singkat ini dapat menjadi inspirasi kita untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mari kita gemar mencintai ilmu pengetahuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, kita nyaman sekarang ini di dalam masjid, bangunan yang indah ini karena ilmu pengetahuan. Kita dapat berbicara dengan suara yang rendah namun bergema ilmu pengetahuan. Ada duduk nyaman di atas karpet sejadah hasil ilmu pengetahuan. Namun malangnya kita umat Islam berhenti sampai di makam zikir, padahal ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin li ulil albab, orang yang cerdas. Siapa mereka? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya dalam aktiviti kehidupannya dia selalu kontak berhubungan dengan Allah, tetapi jangan berhenti di majelis zikir. Fantasiru wa yatafakkaru, gunakan akal pikiran kita, positifkan akal pikiran kita. Nanti kita ada kembali ke Jakarta naik pesawat karena ilmu pengetahuan. Saya pulang ke Tanjung Pinang di atas feri karena ilmu pengetahuan. Malangnya saudara-saudaraku sekalian, kita seakan-akan memusuhi orang yang tak sama dengan kita, padahal kita menikmati karya-karya mereka. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, mari kita teruskan kepada anak generasi kita, dan kita jangan sayang untuk berkorban menyantuni anak-anak kita ataupun siapapun yang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itulah kita hidup ada petunjuk. Lalu dengan ilmu pengetahuan itu kita tingkatkan karakter, akhlak. Sebab setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, kalau tidak berkarakter, tidak berakhlak, tidak berpunya peri kemanusiaan, banyak orang salah menyalahgunakan ilmu pengetahuannya untuk kesombongan, bahkan untuk saling membunuh. Dia bisa membuat senjata, tetapi bukan karena akhlak dan iman, dijadikan untuk pertumpahan darah. Oleh sebab itu, ilmu ada, ilmu lengkapi dengan akhlak. Tujuan kita duduk mendengar khutbah ini untuk nambah wawasan ilmu, lalu menyadari sudah sejauh mana perilaku kita selama ini, apakah bermanfaat atau menimbulkan mudarat kepada sesama, apakah membawa kebaikan atau menzalimi orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita hindari dari perbuatan zalim. Wa ma lizalimin min ansar. Orang yang zalim itu tak ada satu pun yang menolongnya di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' lana Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihal ma zahara minha wa ma batan am baladina khassa wa sa'iril buldanil amma ya rabbal alamin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Saudara-saudara lurus dan rahmatlah bangsa. Baik atas mereka semua utama sholat lurus dan rahmatlah sholat merupakan sebagian kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله الله أكبر. خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه سمع الله لمن حمده. تملكت الله طرفي ومسكي
Allahu Akbar. Bismillah.